Teori Gestalt, Kurt Lewin. Kurt Lewin adalah seorang psikolog yang lahir di Malmö pada tanggal 9 September 1890. Tahun 1910, Lewin pergi ke Berlin untuk belajar psikologi di Royal Friedrich Wilhelm University Berlin, lalu mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1914 yang dibantu oleh Karl Stark. Di tahun 1930, Lewin menyumbangkan teori subjektivisme dalam bidang psikologi kepada Amerika, menawarkan tipe kognitif alternatif pada behaviorisme Karl Wolff. Pengertian teori Gestalt. Menurut aliran Gestalt, yang utama bukanlah elemen tetapi keseluruhan. Kesadaran dan jiwa manusia tidak mungkin dianalisis ke dalam elemen-elemen. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Teori Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi Kurt Lewin. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi Kurt Lewin. Ia banyak terlibat dengan pemikiran Gestalt, yaitu Wertheimer dan Kohler, dan mengambil konsep psikologi Carl Jung yang juga dari Gestalt. Mula-mula Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi ia kemudian mengkritik teori Gestalt karena dianggap tidak kuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian. Ia cenderung ke arah pendekatan Galilean yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah space, yaitu lapangan psikologis, tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna mementingkan perilaku individu. Space terbagi atas bagian-bagian dan setiap bagian memiliki batas-batas. Ini dapat dipahami sebagai sebuah hambatan individu untuk mencapai tujuan. Gerakan individu mencapai tujuan atau goal disebut locomotion. Dalam lapangan psikologis ini terjadi gaya force yang menarik dan mendorong individu mendapatkan dan menjauhi tujuan. Apabila terjadi ketidakseimbangan atau disequilibrium, maka terjadi ketegangan atau tension. Perilaku individu akan segera tertuju untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan keseimbangan. Pada umumnya, individu akan mendekati objek yang bervalensi positif dan menjauhi objek yang bervalensi negatif. Bagi individu, arah individu mendekati atau menjauhi tujuan disebut vektor. Vektor juga memiliki kekuatan dan titik awal berangkat. Berdasarkan kepada vektor-vektor yang saling bertentangan, Lewin membagi dalam 3 jenis. Yang pertama, konflik mendekat-mendekat. Konflik ini terjadi apabila seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. Seseorang akan mengalami konflik karena kalau ingin mendekati salah satu objek, maka harus melepas yang lain. Yang kedua, konflik menjauh-menjauh. Konflik ini terjadi jika seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tetapi ia tidak bisa menghindari kedua objek itu sekaligus. Yang ketiga, konflik mendekat-menjauh. Konflik ini terjadi satu objek yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. Prinsip dasar Gestalt. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual file. Setiap perceptual file memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi mana yang dibentuk. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Principle of proximity, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Principle of similarity, individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berubah persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Principle of objective set, organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Principle of continuity, menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melakukan informasi meskipun stimulus yang didapatkan tidak lengkap. Principle of closure atau principle of good form, bahwa orang akan cenderung mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figur bentuk dan ground latar
belakang. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja atau tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggapnya sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai ground. Principle of isomorphism menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan sisi alam sadarnya. Aplikasi teori belajar. Pengalaman tilikan atau insight bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran yang bermakna atau manipulasi kebermanaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Perilaku bertujuan atau purpose behavior bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tetapi ada keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Prinsip ruang hidup atau life space bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Transfer dalam belajar, yaitu memindahkan pola-pola perilaku dari situasi pembelajaran dan perilaku ke situasi lain. Insight, pemecahan masalah secara jitu yang muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. Setelah adanya pengalaman insight, individu mampu menerapkan pada problem jenis tanpa perlu melalui proses trial and error lagi. Kohler dalam eksperimen yang sistematis. Timbulnya insight pada individu tergantung pada kesanggupan individu. Kesanggupan berkaitan dengan kemampuan intelijensi individu. Pengalaman. Dengan belajar, individu akan mendapatkan suatu pengalaman dan pengalaman itu akan menyebabkan munculnya insight. Taraf kompleksitas dari suatu situasi. Semakin kompleks masalah akan semakin terbatasi. Latihan. Hal yang banyak akan mempertinggi kemampuan insight dalam situasi yang bersamaan. Trial and error. Apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, seseorang akan melakukan percobaan hingga akhirnya menerapkan insight tentang masalah tersebut. Memori. Hasil persepsi untuk objek meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip organisasional terhadap objek. Penerapan prinsip of good form seringkali muncul dan terbukti secara eksperimental. Secara sosial, fenomena ini akan menjelaskan pengaruh gosip atau rumor. Fenomena gosip seringkali berbeda dengan fakta yang ada. Fakta yang ada diterima sebagai suatu informasi oleh seseorang, kemudian diteruskan kepada orang lain dengan dilengkapi oleh informasi yang relevan, walaupun belum menjadi fakta atau belum diketahui faktanya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap gunakan masker dan cuci tangan ya. Bye bye.